Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi olahan yang super sehat, bisa dijadikan sebagai stok frozen food juga. Langsung saja ke resep yang pertama. Ini kita siapkan dulu sayurannya. Saya punya brokoli. Kita potong-potong dulu sambil siapkan air panasnya ya. Setelah air panasnya mendidih, kita masukkan brokoli yang sudah dipotong-potong. Lalu tambahkan gula dan garam secukupnya. Kita rebus sampai matang. Sambil menunggu, kita kupas wortel. Ini brokolinya itu wajib ya saya rebus duluan karena untuk menghilangkan baunya ya teman-teman. Mau diolah apapun biasanya saya rebus duluan brokolinya. Nah, wortelnya bisa kita potong-potong dadu kecil seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau ribet bisa juga diparut ya teman-teman. Lalu sayurannya udah, kita siapkan telurnya dan kita bumbui dengan lada bubuk, kaldu jamur, dan garam. Ini kaldu jamurnya non MSG ya, jadi aman buat anak-anak. Nah, kita tambahkan tepung 1 sendok makan saja, disesuaikan ya dengan jumlah telurnya. Lalu kita kocok sampai tercampur rata, lalu tambahkan wortel yang sudah dipotong-potong tadi. Brokolinya juga sudah matang, kita cacah saja seperti ini agar lebih kecil, lebih bisa tercampur nantinya. Masukkan juga brokoli cincangnya, lalu kita aduk-aduk. Untuk menambah cita rasa bisa juga ditambahkan sosis, atau kalau teman-teman tidak mau bisa di skip ya karena kurang sehat ya kalau sosis, kecuali kalau sosisnya bikin sendiri ya, karena stok sosis yang bikinan saya habis jadi menggunakan sosis yang kemasan seperti itu. Tidak lupa saya juga tambahkan daun bawang dan seledri yang sudah dipotong, dicacah, dicincang gitu ya. Dan tambahkan juga tomat. Ini tomatnya juga dipotong dadu seperti ini biar lebih enak dan lebih berwarna ya. Ada yang ada warna merah-merahnya gitu. Diaduk semua bahannya sampai tercampur rata. Lalu siapkan cetakannya. Cetakannya kita olesi dulu dengan minyak goreng biar nanti mudah ya untuk melepaskannya. Tinggal dimasukkan adonannya ke cetakan. Sambil kerja gini kita sambil panaskan kukusan ya teman-teman, biar nanti kerjanya beres, kukusannya udah mendidih, maksudnya ya udah panas. Tinggal kita masukkan adonan telur dan sayurannya, lalu kita kukus sampai matang kurang lebih 15-20 menit ya. Setelah matang kita angkat dan tiriskan. Dan karena berhubung cetakannya itu bau ya teman-teman, jadi agak bau plastik gitu, jadi saya buang saja yang nempel ke cetakannya, takutnya bahaya ya buat anak-anak. Jadi kita kupas saja seperti ini. Ini sayang banget ya teman-teman, boleh menggunakan cetakan yang aman ya tentunya, yang cetakan bentuk atau dari aluminium foil gitu ya. Ini setelah dikupas tapi jadi lebih cantik ya teman-teman, lebih kelihatan sayurannya, lebih keluar warnanya. Nah, ini bisa dijadikan stok frozen food atau disajikan seperti ini juga boleh ya teman-teman. Kalau sudah di frozen food, kita keluarkan dan tunggu sampai agak dingin, sampai tidak terlalu beku, baru kita hangatkannya bisa dengan cara digoreng ataupun dikukus kembali ya teman-teman. Ini biar simpel saja, saya goreng sampai berwarna kuning keemasan. Ini cantik sekali ya, bisa dijadikan juga sebagai ide isian snack box ya teman-teman, biar lebih kekinian. Kalau misalnya bosan dengan risol yang gitu-gitu aja, bisa ini sebagai penggantinya ya, karena tampilannya cantik, rasanya juga enak. Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan, dititip di kantin sekolah gitu. Berlanjut ke resep yang kedua, kita siapkan dulu bawang putihnya, kita geprek ya, wajib digeprek ya teman-teman. Setelah digeprek kita cincang atau cacah seperti ini. Lalu agar rasanya lebih enak, kita siapkan juga bawang bombay. Saya gunakan 1/4-nya saja seperti ini ya. Dan kita potong-potong kecil juga, dicincang, dicacah ya. Seperti ini maaf pisaunya udah jelek.
udah rusak ya teman-teman. Nah, ini masukkan ke blender lalu tambahkan dengan daging yang sudah di-filet, yang sudah dicincang ya. Dan tambahkan juga telur, perbumbuan, lada bubuk, kaldu jamur dan garam. Kita blender sampai tercampur rata, sampai halus seperti ini. Kalau sudah, kita pindahkan ke dalam wadah. Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Ini saya gunakan hanya 100 graman dagingnya dengan 1 butir telur. Untuk bumbu-bumbunya bisa menyesuaikan. Ini juga saya tambahkan daun bawang dan seledri ya, biar lebih enak. Dan biar lebih sehat, kita tambahkan juga potongan wortel yang sudah dicincang, dipotong-potong dadu seperti ini, biar lebih tercampur ya dengan ayamnya. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah seperti ini, tinggal kita tambahkan 1 sendok tepung. Bisa dengan tepung terigu ataupun dengan tepung tapioka ya, untuk memadatkannya saja. Nah, untuk luarnya, lapisan luarnya kita gunakan 2 butir telur tambah 1 sendok makan tepung terigu dan air sedikit saja. Tambahkan juga bumbu ya, kaldu jamur dan garam, lalu kita kocok lepas sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur, kita dadar telurnya ya di teflon seperti ini. Kasih sedikit minyak biar tidak nempel karena ini teflonnya udah rusak ya. Dan kita bikin dadar telur setipis mungkin ya, kalau biar nanti mudah ya untuk menggulungnya. Kalau tebal itu biasanya susah ya untuk menggulungnya. Nah, kalau sudah, kita lakukan kembali sampai adonan telurnya habis. Selanjutnya tinggal tahap menggulung ya. Ambil 1 dadar telur, letakkan di atas plastik dan tambahkan adonan dagingnya, daging ayamnya, dan kita ratakan dengan bantuan spatula seperti ini ya, sampai menutupi semua bagian telur dadarnya ya, biar nanti pas semua potongannya itu ke bagian adonan dagingnya ya. Tinggal kita gulung dan kita bungkus dengan plastik seperti ini ya, dan kita ikat bagian ujung-ujungnya jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan lakukan sampai adonan dagingnya itu habis. Sama ya, kita gulung juga agar lebih sehat. Teman-teman juga bisa menggunakan daun pisang untuk menggulungnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bisa kita kukus untuk mematangkan adonan dagingnya ya. Kukus sampai matang kira-kira 15 menit. Kalau sudah, bisa kita angkat, dan ini dia roladenya sudah bisa disajikan. Bisa juga dijadikan sebagai stok frozen food atau bisa langsung dikonsumsi ya saat keluar dari kukusannya. Kalau dijadikan stok frozen food, pas udah keluar didiamkan dulu sebentar, baru bisa kita goreng. Setelah digoreng bisa langsung dinikmati atau bisa juga dibumbui ya dengan asam manis kayak gitu, disesuaikan selera saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.